langsung lampu kita matikan. Nah pas dimatikan itu gila guys, itu bener-bener ngeri banget. Kita itu nggak bisa lihat apa-apa kecuali lihat langit. Kalian tahu kan kalau langit malam? Nah terus yang paling membuat aku kaget itu guys, nah ini jujur aku sumpah sekarang merinding sebelah sini, sebelah belakang. Jadi kemarin itu bener-bener aku itu gimana ya, takut tapi harus lanjut karena udah kelanjur kan ya Mas Nimo. Ya udah terlanjur ngomong sama teman-teman di video itu. Halo guys, selamat datang di channel kami yang baru ini. Dan di video kali ini kami mau cerita soal sendang yang kemarin kita buat untuk bermain Jumantoro di tengah hutan itu ya. Itu sebenarnya adalah masih berada di wilayah desa kami, tapi itu berada di pojok paling wetan sendiri ya, berarti paling timur sendiri. Dan itu juga udah berbatasan dengan Sungai Progo besar. Nah di sana itu ada kayak kebun gitu, kalau kita nyebutnya dalam bahasa Indonesia yang baik ya hutan, karena ukurannya juga luas guys. Jadi nggak kayak halaman rumah gitu terus banyak pohonnya, enggak, tapi benar-benar masih belantara dan masih jarang diambah, jarang di apa Mas Nimu? Ambah manusia. Iya, jarang didatangi manusia juga. Di waktu-waktu tertentu juga menyimpan banyak sekali kisah misteri yang ada di baliknya. Lalu sendang itu kalau di sini terkenal dengan Kali Gayam. Itu adalah salah satu kolam pemandian yang biasanya digunakan oleh masyarakat kami. Tepatnya zaman dahulu guys, karena dulu itu belum semua orang di rumah itu punya kamar mandi dan lain sebagainya, dan toilet dan air. Tapi sekarang karena sudah rata-rata punya sendiri, jadi mereka tidak pergi ke sungai atau kali untuk mandi. Nah di sana itu jadi ada kayak mata air gitu, terus dibuat kayak sendang. Jadi gimana ya, airnya tuh jernih banget. Terus apa, kolamnya itu udah di semen ya Mas Nimo ya. Iya. Nah di situ ada musola yang udah tua banget juga. Dan sedangkan cara mandinya itu tidak dibuat nyemplung atau pakai gayung itu enggak, tapi model yang udah pancuran. Jadi ya, jadi untuk kebersihan dan kesehatan juga sangat baik. Tapi di balik semua itu ada beberapa kisah misteri yang saya sendiri pernah mengalaminya di sana guys. Jadi sebelum kita menginjak ke mitosnya, saya akan menceritakan dulu pengalaman saya di sana. Saya itu dulu senang sekali untuk berburu hal-hal mistis. Sewaktu saya lulus SMP itu saya udah mulai jalan-jalan ke tempat angker bersama teman-teman. Dan salah satu tempat yang saya kunjungi adalah yaitu di Sendang itu. Jadi dulu itu kita pernah uji nyali ke sana selama 3 kali, sebanyak 3 kali. Dan yang paling mengesankan itu yang pertama guys, karena yang pertama itu benar-benar aku bertiga ya sama teman baikku juga. Dan kita itu dari rumah sudah berkomitmen apapun yang terjadi di sana nanti gak usah lari gitu, karena kita ya udah memang niatnya menguji mental, ya udah gitu, nanti apapun yang ada di sana kita hadapi aja gitu. Oke, dan setelah akhirnya kami jalan, dan itu suasananya benar-benar beda guys. Kalau kita di perumahan kan masih tenang, mungkin suara jangkrik juga belum seliar di hutan sana ya. Tapi sewaktu kita berada di perbatasan yang di Ponpreng kemarin kita buat video itu, nah itu sudah benar-benar ngeri guys suasananya. Itu auranya itu udah serem banget, dikarenakan minim pencahayaan, terus rimbun gitu ya. Jadi siang aja udah kelihatan gelap guys. Nah itu aku sama temenku ya, kita bertiga itu cuma bawa kayak senter gitu, karena zaman dulu juga HP belum ada flashnya, masih HP-HP yang kacang-kacang gitu. Jadi pokoknya serem banget. Terus kita jalan pelan-pelan, jadi suara kodok, suara jangkrik, pokoknya suara alam liar guys. Jadi benar-benar kalian kayak berada di tengah hutan gitu. Dan itu udaranya juga udah beda. Kalau di sekitar perumahan kan hangat gitu, tapi kalau di sana udah dingin banget. Nah terus kita jalan pelan-pelan sampai kita sampailah di tempat itu, di Sendang itu. Dan di sana ada musola. Sebelumnya kita rencananya kan mau uji nyali satu-satu, tapi setelah mikir itu nggak berani guys. Jadi kita mending bareng-bareng. Nah itu masih keadaan lampunya dinyalakan ya, karena kita bawa senter. Nah setelah itu kita duduk, jadi ini sendangnya, terus ini kali buat mandinya, pancurannya itu, kita berada di tengah-tengah situ guys. Dan sewaktu itu kan kita duduk aja gitu, terus
Aku masih ingat dulu aku pakai HP 6600 itu ada aplikasi Symbian-nya itu loh. Ada sistem operasi Symbian dan ada aplikasi Al-Qur'an gitu. Kan aku mikirnya uh, mungkin ya saking takutnya aku ya guys, karena niatnya uji nyali tapi kok malah akhirnya buka aplikasi Al-Qur'an gitu loh. Tapi ya kenapa ya? Karena itu tempatnya itu dari berbagai lokasi yang saya kunjungi itu termasuk yang paling seram kalau menurut saya ya. Karena nggak tahu juga mungkin karena siang udah rimbun dan juga mitos-mitos di sana yang sangat mendukung kemistisan itu. Lah itu saya langsung duduk di situ, teman kita aku ngomong sama temanku gitu kan namanya Eko. Kok mending iki dipateni wae lampune. Dalam bahasa Indonesianya kok ini dimatikan aja lampunya, terus kita coba nunggu beberapa menit nanti ada reaksi apa gitu. Nah setelah itu kan langsung lampu kita matikan. Nah pas dimatikan itu gila guys, itu bener-bener ngeri banget. Kita itu nggak bisa lihat apa-apa kecuali lihat langit. Kalian tahu kan kalau langit malam, lah itu masih ketolong gitu, masih warna biru, jadi nggak gelap banget tapi benar-benar luar biasa. Di sana itu kayak dengar suara gericikan air, suara jangkrik, suara kodok, suara yang apa itu mas, iar-iar, jenis-jenis serangga gitu. Dan itu suasananya benar-benar mencekam guys. Jadi setiap suara yang aneh, misal kayak suara nah kayak suara kecil-kecil gitu loh, itu kita jadi semakin peka. Nah, telinga kita langsung peka, langsung kayak itu suara apa kayak nyari-nyari gitu loh guys. Dan waktu itu yang saya rasakan juga seperti itu sama teman saya. Bahkan teman saya itu yang tadinya ngajak-ngajak berani itu udah pegangan sama aku guys. Jadi benar-benar kayak gimana ya, saya tuh di posisi sebenarnya takut, tapi kalau kita semua takut ya pasti kalian tahu sendiri lah, pasti malah akan jadi kacau ya, nanti lari. Jadi saya pura-pura berani waktu itu guys, tapi sebenarnya saya takut juga. Dan selang beberapa saat itu kayak ada suara batu gitu loh, dilempar dari atas, wah gitu, itu jatuh ke dalam kolam di dalam sendangnya itu guys. Wah itu langsung jantung saya langsung berdebar kencang, terus badan saya langsung dingin semua. Nah setelah itu kayak banyak suara aneh pokoknya guys kalau di situ, dan nggak bisa diterangi ya, soalnya suaranya itu kayak nah kayak gitulah pokoknya sama-sama. Nah terus yang paling membuat aku kaget itu guys, nah ini jujur aku sumpah sekarang merinding di sebelah sini, sebelah belakang. Jadi waktu itu ada suara gitu loh, kayak orang ketawanya itu gini loh. Nah, waktu itu kan aku mikirnya ini mungkin burung gitu loh, jenis burung apa aku juga kurang tahu, tapi aku pikir ini pasti burung guys. Dan itu asalnya itu dari arah sana, jadi dari arah Sungai Progo besar sana, dan itu benar-benar keras banget suaranya guys. Lah ini aku merinding lagi. Nah setelah itu aku sama temanku kan cuma kepiara terus kira gitu kan, gimana mau diterusin enggak. Terus temanku nih sisik jajal neh coba tunggu bentar lagi. Nah setelah itu bunyi lagi guys, itu suara gila, kita udah merinding banget. Temanku itu udah wah yang kayak pegangan gini loh. Nah, kayak pegangan gitu. Nah langsung setelah itu kita itu udah kayak mutusin mau pulang gitu guys. Nah pas kita nyalakan lampu itu di sebelah kiri itu ya jaraknya sekitar berapa ya, 20 meteran itu lah, itu ada kayak merah-merah kayak mata dua itu di balik pohon. Wah kita langsung udah, habis itu kita langsung lari guys. Itu pengalaman saya yang pertama benar-benar mencekam. Dan pengalaman yang kedua itu mungkin karena orang banyak ya, jadi gangguannya kurang banyak. Kalau pengalaman yang kedua itu saya sama teman-teman juga, sama Mas Nemo ya. Iya. Ingat sama Sobri itu juga. Jadi kita bergantian kayak uji nyali dua orang gitu loh. Dan menurut saya itu juga kurang berhasil karena yang ikut itu sekitar berapa 8 orang guys. Jadi mungkin untuk makhluk di sana juga mungkin kalah jumlah atau gimana, kurang tahu juga ya. Dan gangguannya nggak banyak, tapi ya memang untuk aura negatifnya itu terasa Mas Nimo ya. Apalagi suara aneh itu walaupun banyak orang itu kedengeran. Dan biasanya interaksi itu terjadi gini guys,
20 sampai 30 menit setelah kita mematikan lampu itu baru ada interaksi. Jadi suara-suara kayak lempar-lemparan itu wah top. Buat kalian pecinta misteri mungkin kalian bisa mencobanya ke tempat kami. Oke, dan dari beberapa cerita itu dari pengalaman saya pribadi ya. Dan kita akan lanjut ke pengalaman yang kemarin itu yang paling terbaru ya. Itu sebenarnya juga termasuk ekstrim menurut saya karena kita membawa Jumantoro juga, dan Jumantoro itu memiliki aku nggak mau bilang kayak kodam atau gimana ya. Nah pokoknya seperti itulah, mempunyai kekuatan yang benar-benar terbukti dari fenomena-fenomena yang pernah terjadi dan udah diulas di video sebelumnya, mungkin kalian udah tahu semuanya ya. Jadi kemarin itu benar-benar aku itu gimana ya, takut tapi harus lanjut karena udah kelanjur kan ya Mas Nimo. Ya udah terlanjur ngomong sama teman-teman di video itu. Jadi kita langsung eksekusi aja, kita jalan. Dan di sepanjang jalan itu ya seperti yang saya ceritakan yang sebelumnya, suasana udah ngeri banget, didukung dengan backsound dingin yang dan mengerikan banget. Nah itu yang pertama itu Mas Nemo melihat kayak bayangan hitam gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan Mas Nemo pas kita turun itu loh, kamu kan berhenti sebentar. Iya. Nah, pas mau lewat jembatan itu loh. Itu apa yang kamu lihat? Ya bayangan itu seperti sekelebatan itu loh. Oh kayak kelebatan gitu. Iya. Arahnya ke apa itu? Pohon bambu itu kan ke arah sendangnya itu. Oh, nah kayak gitu. Kalau saya kebetulan juga sewaktu Mas Nemo berhenti itu juga aku udah mikir, soalnya yang mau apa mitosnya itu di jembatan itu guys juga. Kita kan sebelumnya ketemu sama ayahnya Sobri ya enggak? Iya. Sebelum kita turun, nah itu udah diperingatin kalau ada pokoknya kayak gitulah. Udah ada penunggu lah. Mr. P. Nah, udah ada Mr. P. Dan itu juga udah kayak ngedon mental gitu loh. Padahal baru pertama kita turun cuma beberapa detik gitu. Kita turun langsung udah masih mau lihat bayangan gitu. Aku sempat nyalinya drop kan. Terus waduh ini udah gila ini. Ya udah tapi kita harus lanjut. Nah, terus jalan hingga kita sampai di kayak pohon-pohon jati kecil-kecil itu, pohon apa ya namanya ya? Nggak tahu itu lewat situ Kapulaga terus kita jalan dan aku tuh udah kayak kerasa ada yang ngikutin gitu loh guys, udah kayak ini mau dilanjut apa enggak gitu. Tapi kan aku juga mikir Nemo, nanti kalau aku bilang gitu dia juga pasti akan takut. Tapi akhirnya malah Mas Nemonya menggok ke kiri, padahal itu tempat itu kantor itu sejarahnya gini guys, dulu itu tempat memang ada bangunan tapi itu zaman kolonial Belanda dulu, dan sekarang udah nggak ada reruntuhannya, dan kabarnya juga pernah ada yang meninggal juga. Nah itu kalau kita ke kanan udah langsung ke mata air, dan kalau kita belok kiri itu udah ke makam. Lah Mas Nemo itu malah jalan ke makam, gimana coba guys? Aku udah nggak bisa ke sana ya. Ya. Karena semak-semaknya udah parah banget. Jadi udah tinggi, jadi kita nggak ambil risiko ya untuk nanti ada ular dan lain-lain juga kurang. Aku nggak berani guys. Nah, oke, setelah itu Mas Nemo kan muter, jadi saya juga ngikutin. Nah, di situ saya juga denger lagi kayak suara laki-laki. Suara laki-lakinya kayak gini loh Mas Nemo. Nah, itu katanya untuk teman-teman YouTuber, teman-teman penonton semuanya kadang ada yang denger juga. Aku dibaca di komentar itu. Makanya aku kan nulis itu di bawahnya itu, kalau buat yang denger bisa dikasih tahu menitnya berapa agar teman-teman tahu. Nah, kan fungsinya seperti itu. Dan itu mitos yang ada di situ itu beda sama tempat yang pohon bambu itu loh ya guys. Di tempat yang kantor itu teman kita ada yang kan sering mandi di kali sore-sore gitu. Nah itu pas dia berangkat itu pas adzan maghrib itu loh guys, karena udah kesorean kan dia ketiduran mungkin ya, tapi harus mandi gitu dan nggak ada kamar mandi di rumah. Nah, dia itu jalan ke sungai dan lewat kantor yang kita lewatin itu. Nah itu jalan-jalan kayak gitu, terus dia kan pakai ember kecil gitu. Nah, pas waktu itu dia jalan kan lihat ke bawah. Nah pas dia lihat ke atas gini udah sosok kayak tinggi banget, hitam,
dan kalian tahu pasti apa yang aku maksud. Nah itu langsung seketika teman saya itu langsung teriak dan lari guys, dan itu bahkan sampai embernya itu sampai ketinggalan di situ Mas Nemu. Dan itu bukan cerita yang apa ya, cerita udah wajar lah di sana, itu memang seperti itu. Dan penunggunya itu nggak cuma itu aja, selain itu ada perempuan rambutnya gembel, ini bolong. Kalian udah pasti tahu. Itu udah banyak sekali mitosnya, karena di sana itu kayak ada bau-bau bedak bayi itu loh. Kalau di sini bobok itu guys. Nah, setelah itu kita lewat situ, itu udah ekstrim, karena gimana ya, itu udah terkenal lah orang-orang situ kalau pas apesnya lewat situ pasti diganggu. Terus saya sama Mas Nemo jalan lagi hingga sampailah kita hampir ke mata airnya, itu juga di papringan ya Mas Nemo, kayak di tempat bambu-bambu itu. Nah itu aku udah banyak suara jatuh-jatuh. Ya aku udah merinding kalau sampai situ. Iya, itu gila guys, itu di situ benar-benar banyak kayak benda-benda jatuh gitu. Dan ragu awalnya, aku tuh ragu mau ngeluarin Jumantoro itu, sebenarnya aku udah ragu banget karena mengingat kondisi yang sangat ekstrim seperti ini. Tapi aku udah jadi mikir gini Kak, sama kan ini Jumantoro itu kan biasanya kita rawat gitu, dan udah terbiasa sama kita, dan aku mikirnya mungkin Jumantoro itu bisa saja malah melindungi kita dalam artian secara gangguan di sana guys. Karena apa? Karena Jumantoro itu ya menurut Mbah Toyo ya dia itu sebagai pengayom juga, dan udah saya ceritakan di video sebelumnya lah. Nah itu aku mikirnya wah ini pasti aman. Jadi mulanya itu saya udah takut mau buka Jumantoro, itu udah takut, tapi kok terlanjur sampai sini. Terus saya mikir kayak gitu, dan seketika aku mikir kayak gitu, itu ada kayak yang lempar juga guys. Pokoknya kalau di sana itu kalian bisa coba sendiri, banyak banget yang lempar kayak suara batu jatuh. Nah saya merinding lagi nih kan. Nah setelah itu Mas Nemu buka, terus aku ngomong sama Mas Nemu jangan, kalau bisa kerincingnya dilepas aja. Kenapa saya ngomong gitu? Karena kerincing itu setahu saya ya, itu sarana media juga untuk memanggil. Jadi aku gila pokoknya takut. Padahal Mas Nemo saat dulunya sebelumnya bilang kalau mau bawa dupa juga, iya kan? Tapi aku langsung tolak karena ekstrim gitulah, tempatnya itu udah nggak main-main lagi. Terus yang buat ada komentar juga kalau itu settingan, itu terserah kalian lah pokoknya. Kalian bisa nonton sendiri di video itu. Kalau kalian anggap settingan juga oke. Misal kalian nggak percaya juga nggak apa-apa, toh kita juga nggak rugi gitu kan. Yang penting kita udah menepati janji kita. Nah terus gangguan itu udah pokoknya banyak banget, udah nggak bisa dijelasin ya, karena kebanyakan suara lempar-lemparan itu. Dan sewaktu Jumantoro dikeluarkan itu dan dipakai Mas Nemo itu, sebenarnya itu saya rasa takut saya udah kayak plong gitu loh guys, kayak udah agak mendingan ya, nggak hilang sama sekali, tapi udah kayak mendingan banget. Dan aku lihat Jumantoro itu langsung aku langsung lihat keinget rumah guys. Maaf saya ngomongnya jadi belepotan karena nggak tahu juga. Dan sewaktu Jumantoro dikeluarkan itu saya merasakan kayak saya langsung ingat rumah, ingat ngechatnya, ingat apa ya, kayak sore-sore kita sama Mas Nemo main Jumantoro. Aku tuh langsung kayak nggak takut itu loh guys, berkurang rasa takutnya. Dan mungkin itu energi positif yang berdampak dari Jumantoro sendiri. Kalau itu yang saya rasakan ya, itu saya langsung kayak ayem gitu. Kalau Mas Nemo yang dirasakan gimana? Ya saya kayak malah takut. Kalau Mas Nemo malah takut? Iya, sama terjadi bentrokan gitu loh kalau emang ada penunggunya. Iya memang. Ya memang sih. Dan ada komentar juga yang katanya punya kelebihan ya, bisa melihat seperti itu. Itu katanya juga ada sosok laki-laki besar di situ dan cuma kelihatan kakinya guys, saking gedenya itu loh. Dan itu benar-benar berada di sebelah kanan saya, dan itu pun sebelah kanan saya itu udah pohon-pohon besar gitu loh. Jadi kemungkinan bisa saja kalau di situ bentrok. Karena yang terakhir itu pas sebelum videonya mati itu kan aku lari, lah itu udah suaranya udah gila itu,
udah yang lemparannya udah keras banget guys, langsung aku sama Mas Nemo lari. Dan itu pun sebenarnya Mas Nemo itu jatuh ya kamu ya? Iya. Iya, tapi videonya udah nggak saya masukkan lagi karena ya itu ada bagian yang error, jadi mending saya nggak masukkan juga. Pokoknya itu adalah pengalaman yang mengerikan dan mungkin akan terkenang hingga besok kita tua ya, karena itu benar-benar ngeri deh. Dan saya ucapkan banyak terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang udah bantu subscribe dan juga mantengin terus channel ini. Semoga diberi kelancaran rezeki dan juga kesehatan di tengah pandemi corona ini. Dan mungkin kayaknya gitu aja guys, cerita tentang pengalaman kita jalan-jalan ke Sendang yang angker itu. Dan mungkin suatu saat kita akan tur ke sana, tapi mending siang aja ya, karena saya nggak mau mengulangi hal yang sama lagi. Oke, dan mungkin segitu aja dari kami. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Sampai jumpa.